Perkenalkan, nama saya Dionysius Rupang dengan NIM 2001122. Saya dari STT Migas Balikpapan angkatan 2020 dan saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripaldi, NIM 2001125. Saya dari kelas TPD. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Zakaria Abdullah, NIM 2001126, STT Migas Balikpapan, dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan Sadewo dengan NIM 2001123. Saya dari STT Migas Balikpapan dan saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Estiana, NIM saya 2001124 dari STT Migas Balikpapan, Prodi S1 Teknik Perminyakan, kelas D angkatan 2020, dan saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Abdullah Agus Wirasantana yang bernomor NIM 2001121 dari kelas TPD. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan praktikum dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, di mana materi kelompok kami itu tentang osilasi pegas. Jadi tujuan praktikum kelompok kami ada 2. Yang pertama, menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan pada ayunan pegas yang dibebani. Kemudian yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Dasar teori gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbang yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gaya yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas sampai massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas. Simpangan pegas selalu berlawan dengan arah gaya pemulih atau ditandai dengan tanda strip. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana atau GHS. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana seperti F adalah pegas seperti berikut. F sama dengan MA min KX sama dengan M D pangkat 2 X per DT pangkat 2, di mana M merupakan massa pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tatapan pegas. Persamaan ini menyatakan hubungan X dan T, posisi dan waktu. Jika ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari fungsinya yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial di atas jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang bila diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan A. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas ialah I sama dengan K akar K per M. X T sama dengan A cos T per Q. Dari periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. T sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi akar M per K. Jika suatu beban yang telah diukur masanya digantungkan pada pegas secara virtual lalu digetarkan dihitung oleh periode getarannya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh percobaan seperti dilakukan berulang-ulang kali untuk beban yang berbeda-beda.
Tugas pendahuluan soal nomor 1, tunjukkan cara menentukan konstanta pegas dari data periode. Dari data periode yaitu ada dua cara, yang pertama statis dan yang kedua dinamis. Yang statis yaitu merupakan cara yang digunakan untuk menentukan nilai konstanta pegas dengan menghitung pertambahan panjang pegas ketika diberi beban yang biasa disimbolkan dengan W. Dengan cara statis, maka akan dapat dilihat pengaruh pertambahan massa terhadap perubahan panjang pegas. Dan sedangkan dinamis adalah cara yang digunakan apabila pegas yang diberi beban dari tadi dihilangkan bebannya, maka pegas akan mengalami getaran dengan periode tertentu. Dengan cara ini dapat dilihat hubungan massa terhadap periode getaran suatu pegas. Jika beban yang digantungkan pada pegas dalam keadaan setimbang, kemudian diberi sedikit usikan dengan menarik massa ke bawah atau menekan ke atas, kemudian melepaskannya kembali, maka pegas akan mengalami getaran-getaran ini dan akan menyebabkan adanya periode dan amplitudo, dan juga percepatannya ke arahnya selalu menuju ke titik setimbang. Dan yang nomor 2 yaitu jika konstanta pegas telah diperoleh, tunjukkan bagaimana kita mendapatkan percepatan gravitasi dengan cara F adalah gaya yang disimbolkan dengan N, K adalah konstanta pegas yang disimbolkan dengan N per M, dan X adalah perubahan panjang pegas yang disimbolkan dengan M. Ketika pada sebuah pegas dibebani dengan sebuah massa M1, maka gaya yang menyebabkan pegas bertambah panjang adalah gaya dari massa tersebut, sehingga berlaku mg sama dengan kx, dengan g adalah percepatan gravitasi m per s pangkat 2. Jadi kita centang displacement, kemudian kita rubah spring konstan menjadi 1, rubah massanya menjadi 50 gram, kita gantung massanya di pegas, kita letakkan penggaris di titik awal pegas, kita ambil stopwatch dan kita play, kita tarik pegas sejauh 40 cm, kemudian kita play. Dan kita stop, dan dapat waktu 0,9 second. Kemudian kita rubah massanya menjadi 52 gram, lakukan seperti yang kita lakukan di awal, hingga 150 gram, dan catat semua datanya. Jadi di sini saya akan memberitahu hasil analisis data dari percobaan yang telah kelompok kami lakukan, seperti pada tabel. Jadi pada masa 50, kami mendapat periode atau yang disimbolkan dengan T 0,98. Jika T dikuadratkan menjadi 0,9721. Kemudian pada masa 52, kami memperoleh T sama dengan 0,91. Jika T dikuadratkan menjadi 0,8281. Dan pada masa 54, kami memperoleh T-nya 0,93. Jika dikuadratkan menjadi 0,8649. Kemudian pada masa 56, kami memperoleh T-nya itu 0,95. Yang dimana jika dikuadratkan menjadi 0,9025. Kemudian pada masa 58, memperoleh periode atau T-nya itu 0,97. Dan jika dikuadratkan, T-nya menjadi 0,9409. Dan pada masa 60 kami memperoleh periode 0,99. Dan jika dikuadratkan menjadi 0,9801. Karena tidak semua data hasil analisis saya sampaikan ke kalian, tapi tenang aja, kami sudah menyediakan tabel data kami, jadi kalian semua bisa melihatnya di tabel data kami tersebut.
Kemudian dari tabel data di atas, kemudian kita gambarkan dalam bentuk grafik, di mana grafiknya ini merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara periode yang dikuadratkan dengan massa. Dan dari grafik ini juga dapat kita lihat merupakan grafik fungsi linear, di mana apabila kita menambahkan massa atau semakin besar massa, maka periode akan semakin besar. Atau dapat dikatakan juga bahwa massa itu berbanding lurus dengan periode. Dan dari grafik ini kita juga dapat menentukan gradien, di mana gradiennya itu sebesar 0,0164, yang nantinya gradien ini dapat kita gunakan untuk menentukan tetapan atau konstanta Pegas. Dari hasil percobaan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa 1. Untuk tetapan Pegas dengan skala 1 diperoleh sebesar 2,4 Newton per meter melalui persamaan K sama dengan 4 V kuadrat per M, di mana K merupakan tetapan Pegas dan M merupakan gradien. Kemudian yang kedua, untuk Pegas yang sama, apabila kita menambahkan massa pada beban, maka waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran akan semakin besar. Dan apabila kita mengurangi massa pada beban, maka waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran juga akan semakin kecil. Saran, sebaiknya percobaan seperti ini dilakukan secara langsung di lab agar bisa lebih dimengerti, karena dengan percobaan online ini tidak semaksimal jika secara langsung.